How's it going everybody? Welcome back again with me, Hell. Dan ini adalah Jaeger yang sering di request. Ya nggak sering juga sih. Ada beberapa yang sering komen di video saya belakangan ini minta buat di request, minta buat ngebahas Jaeger Horizon Brave. Jadi nggak peduli saya mau ngebahas soal PSP Go, ngebahas soal diecast, ngebahas soal Jaeger yang lain, selalu ada yang komen, "Bang, bahas Horizon Brave. Bang, udah capek nungguin Horizon Brave." Bahkan di community juga ada yang ya nanyain juga soal Horizon Brave. Udah, ini dia, Jaegernya udah nyampe. Dan saya nggak tahu kenapa kok ada beberapa yang minta buat ngebahas Jaeger ini. Bahkan lebih sering minta ini daripada Striker Eureka. Padahal Jaeger ini sendiri di filmnya itu dia nggak muncul adegan waktu berantemnya. Dia cuma muncul di adegan dia waktu dia lagi dibuat, lagi dibangun di hangarnya. Terus dia muncul lagi di film Pacific Rim Uprising, yaitu dalam keadaan udah hancur. Udah, itu doang, nggak ada lagi. Nggak ada adegan dia berantem, nggak ada adegan dia sama pilotnya, atau apalah itu, nggak ada. Tapi banyak yang minta. Ya udah, jadi sekarang saya bahas. Mungkin karena ya salah saya juga sih. Karena waktu saya ngebahas Jaeger Romeo Blue, itu saya sempat janji kalau setelah Jaeger itu saya akan bahas Horizon Brave. Nah, tapi saya nggak bahas-bahas, saya malah bahas Jaeger yang lain. Jadi ya udah, sekarang kita bahas saja. Jadi seperti biasa kayak gini, boxnya sama aja kayak yang lain. Ada ya dari Mika, ada gambarnya dia. Terus di belakang juga ada Jaegernya utuh, ada beberapa tipe yang lain juga. Ya standar lah kayak box yang lain. Oke, sekarang kita keluarin aja. Oh ya, kalau kalian lihat ada yang beda. Di sini ada tulisan Spring Load Projectile. Nah, terus di sini juga ada kayak Mika lagi tambahan yang ngebungkus bagian area senjatanya. Nah, jadi area senjatanya ini itu dia bisa nembak. Nah, ini cuman ini Jaeger ini doang yang punya fitur kayak gini. Jaeger yang lain nggak punya. Oke, kita keluarin aja dari boxnya, nggak usah lama-lama. Hati-hati, karena ini sensitif banget. Kadang suka nembak sendiri gitu ya. Ini boxnya kita minggirin dulu, kita buka. Nah, kayak gini. Oke, kita taruh dulu. Nah, jadi ini dia Jaegernya. Oke, secara desain ya sebenarnya dibilang keren ya nggak begitu keren, dibilang jelek ya enggak. Ini nggak jelek gitu loh. Ini tuh desainnya kayak Jaeger post apokaliptik gitulah, kayak Jaeger yang dibangun dari rongsokan. Bukannya berarti jelek, enggak, tapi bagus. Tuh, keren kayak gini bentuknya. Jadi nggak banyak informasi yang bisa dapetin buat Jaeger ini ya, karena di filmnya sendiri dia juga minim munculnya. Cuman yang saya tahu satu hal, yaitu senjatanya ini adalah senjata cryo cannon kalau nggak salah namanya, yaitu dia bisa ngebekuin musuhnya kalau ditembakin. Nah, cuman sayangnya ya kita nggak tahu kalau di filmnya nggak ada gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Kita lihat dulu dari sisi dari catnya. Kita lihat untuk secara cat, menurut saya sih ini udah keren. Apalagi di atas ini ada bagian battle damage. Ini bukan kotor ya. Ini tuh kayak battle damage udah Jaeger yang udah usang gitu, yang sering dipakai buat bertempur. Tuh, di sini juga ada. Di sini juga ada. Jadi untuk secara cat oke. Nggak ada yang beleber atau gimana, kita lihat. Ini ya, bagian kepala, bagian dadanya juga ini ada gosong-gosong. Bagian belakang juga area besi-besinya. Ini detail, cuman ini kayak nggak sinkron ya, area 2 ini. Bagian kaki juga kita lihat. Oke, secara cat dia bisa dibilang rapi menurut saya. Mungkin kalau kalian nemu ada yang cacat, silahkan kalian komen di bawah ya. Kalau menurut saya sih ini oke. Dilihat lama-lama juga keren ini Jaegernya. Jadi oke, udah kita lihat secara detail. Sekarang kita lihat artikulasinya. Untuk bagian kepala,
dia kepalanya untuk mode seperti ini dia agak terbatas ya. Jadi dia mau ke atas tuh nggak bisa mentok, mau lihat ke bawah bisa, dia lihat ke kanan agak susah, lihat ke sini dia sama susahnya. Tapi kalau misalkan senjatanya dicopot, coba sama aja. Kirain kalau senjatanya dicopot dia bakalan bisa lebih leluasa, ternyata nggak bisa. Oke, jadi kepalanya gitu doang. Kita pasang lagi senjatanya. Bentar. Saya takut nembak gitu loh. Ini soalnya pernah tiba-tiba nembak dan itu kenceng. Jadi bahaya ya buat kalian yang mau belikan anak, yang mau ngebeliin anak, itu hati-hati. Karena itu nembaknya lumayan kenceng. Oke, jadi artikulasi kepalanya udah. Kita lihat artikulasi bagian tangannya, apakah dia bisa T-pose. Oke, ayo naik. Ayo. Ini sih ada engselnya di sini ya. Coba naik. Wah. Kayaknya sih nggak bisa. Ya. Dia nggak bisa T-pose. Berarti dia itu Jaeger ketiga ya, Jaeger ketiga setelah Gypsy Danger sama Crimson Typhoon yang nggak bisa T-pose. Dia bisa cuma segini doang, nggak bisa yang kayak huruf T gitu, nggak bisa. Terus kita lihat sikunya. Oh enggak, benar, kita ini putar dulu apakah bisa 360 dan bentar, kenapa ikut muter ininya. Ayo 360. Ya bisa. Terus sikunya. Nah ini nih yang aneh nih. Anehnya dia sikunya nekuknya malah ke belakang, bukannya ke depan. Dia ke depan cuman mentok segini doang, tapi kalau ke belakang dia bisa tuh. Aneh dia tangannya ke belakang ini lah. Ini juga tuh. Ya ini bisa dibilang Jaeger yang cukup aneh ya. Gimana coba bangunnya dulu nih. Ya jadi sikunya dia bisa, terus bagian telapak tangannya dia bisa muter. Aduh, seharusnya ya bisa. Yang sebelah sini juga bisa. Ya bisa ya. Dan ini lengannya juga bisa muter. Nah mantap ini, lengannya bisa muter. Nice. Ini juga bisa muter harusnya. Oke, bisa. Jadi ada engselnya di sini ya, ada engsel yang bisa muter lengannya. Terus bagian pinggangnya, bagian pinggang dia bisa muter 360 atau enggak. Oke, ayo, bisa. Nggak bisa. Dia kepentok bagian belakangnya ini ya. Kena ini dia nggak bisa muter. Tuh, kepentok. Jadi cuma 90 sih harusnya ini. Ya 90 doang. Nah, bagian kakinya sekarang. Ini bagian paha dia bisa segini. Lumayan lebar. Ya, lumayan lebar. Terus ke depan bisa. Ini bisa. Oke. Jadi untuk artikulasinya bagian paha dia ya bisa dibilang bagus. Terus bagian lututnya dia nggak ada double joint ya, cuman satu doang kayak gini. Nih, dia nggak bisa nekuk lagi. Dan bagian kaki uniknya dia ini bukan kaki kayak kaki-kaki yang Jaeger yang lain, tapi dia kayak ada jari gitu, ada 3 jari ini. Bentar ya, nggak mau fokus. Nah ini, dia ada jari 3 di setiap kakinya. Jadi ada total ada 6 jari sampai belakang. Nah, ini nggak bisa ya, dia nggak ada ankle pivot. Oh ada tapi nggak banyak, cuma segini doang. Depan belakang dia sama aja minim. Jadi untuk pergerakan kakinya dia agak minim ya, buat telapak kakinya itu agak minim. Cuman bagian paha sama sikunya sih udah cukup lah. Oke, bagian belakang kayak gini. Oh ya, tadi saya lupa notice satu, yaitu bagian telapak tangannya.
Nah, telapak tangannya ini kayaknya cacat ya. Jadi tangan sebelah kirinya ini udah bener. Nah, udah bener kan? J-nya di sini 3. Tapi tangan sebelah kanannya tuh cacat. Seharusnya ada jari di sini. Ini nggak ada harusnya. Ini nggak ada. Tapi jarinya pindah ke sini harusnya. Sama kayak tangan ini. Kalau gini doang, malah jadinya kayak tangan kiri semua. Tuh. Lihat tangannya. Sama kan? Jadi kayaknya waktu mereka lagi pasang di pabrik, kayaknya ini lagi ketuker ya tangannya. Tapi ya udahlah. Jadi cuman itu aja sih minusnya. Bagian tangan ini tadi ketuker, sama bagian kakinya, pergelangan kaki dia nggak bisa yang banyak pergerakan. Nah, setelah ngebahas Jaegernya secara keseluruhan, sekarang kita bahas soal fiturnya. Nah, fitur spesial yang cuman ada di Jaeger ini itu adalah bagian dari meriamnya. Jadi meriamnya itu bisa dicopot, seperti yang udah kalian lihat di awal-awal tadi ya. Bisa dicopot, dan ini sistemnya itu ya cuma ditancepin gini doang. Nah, udah. Saya nggak tahu di filmnya apakah bisa ditembak juga, bisa dicopot juga atau enggak, saya nggak tahu. Cuman di sini bisa. Nah, sistem mekanisme nembaknya itu kayak gini. Jadi ada 2 tombol di sini. Tinggal kalian pencet aja. Dan ini lumayan kenceng loh. Coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini sistemnya dia ada pairnya di dalam. Jadi kalau kalian masukin ini pelurunya, dia bakalan kunci di dalam. Nah, masuknya harus sampai klik ya. Harus sampai klik. Kalau nggak klik, bakalan copot. Kesenggol dikit dia bakalan nembak. Tuh. Jadi pastikan kalian masangnya bener-bener klik. Karena kalau kena anak kecil, ini ya bahaya juga sih gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal dipasang lagi di sini. Oke, jadi fiturnya sih menurut saya keren ya dibandingkan Jaeger-Jaeger yang lain yang mungkin ya cuma sekedar aksesoris, atau di tas Citronin dia cuma ngeluarin pedang yang nggak bisa ada tombolnya. Nah, kalau ini dia ada tombolnya. Wanjir. Hilang cuk. Bentar. Jatuh. Karena emang beneran kenceng. Nanti bakalan saya kasih visualisasinya mungkin ya, sekenceng apa gitu. Oke, jadi gitu aja sih. Nggak ada yang bisa dibahas lagi dari Jaeger ini. Karena di filmnya sendiri dia juga nggak muncul yang lama, nggak ada adegan battle-nya. Cuman menurut saya secara desain dia cakep ya. Dia kayak pakai celana jeans yang kedodoran tuh. Ya, menurut saya ini cakep. Secara desain dia cakep. Walaupun dibanding Jaeger yang lain dia tergolong kecil. Oh ya, saya mau ukur coba sama Jaeger tertinggi, yaitu Cherno Alpha. Dia tingginya seberapa? Bentar ya. Ya, sekarang saya udah sama Jaeger tertinggi dan Jaeger favorit saya, yaitu Cherno Alpha. Kita lihat tingginya si Horizon Brave ini seberapa. Oke, kita taruh sini. Semoga jelas ya. Dan ini si Horizon Brave. Nah, kalian lihat. Ternyata tingginya cuma sereaktor ininya lah, sereaktor ini lah. Nih. Nah, tingginya cuma segitu. Ini kalau saya taruh kayak gini. Ya. Kalau diberdiriin kayak gini. Nah, bisa kalian lihat sendiri, jadi tingginya masih tinggi Cherno Alpha, yaitu sebagai Jaeger tertinggi sampai saat ini. Oke, jadi gitu aja buat pembahasan soal Horizon Brave ya. Jadi buat yang kemarin nagih-nagih, ya semoga puas, dan mohon maaf kalau misalkan di video ini saya nggak begitu maksimal, karena ya saya ngerekamnya di malam-malam dan baru pulang juga. Oke, jadi gitu aja video kali ini, dan terima kasih sudah nonton. Hello Beast Bro is about to shut down, and bye bye.